Tanggal 14 Mei 2020, ini tepat menuju kota Persea dari arah Parapat ya, dari arah Parapat menuju kota Persea. Jadi ini mau saya tunjukkan kepada pemirsa kondisi pada saat keadaan corona seperti ini, 14 Mei 2020. Kalau di Toba ini aktivitas meski sudah dihimbau untuk bekerja di rumah, tapi aktivitas masih tetap banyak ya. Jadi saya sengaja mengambil video ini melihat perkembangan situasi kota Persea dan kota-kota yang lain nanti sejak pandemik COVID-19 ini seperti apa suasananya ya. Jadi itu masih banyak di Lapo orang nongkrong ya. Begini aktivitas Persea. Ini kota Persea ya, kota Persea tanggal 14 Mei 2020, ini tepatnya hari Kamis. Kemarin hari Rebo itu Onan Persea. Ini tanggal segini nih, kondisi seperti ini. Hampir semua toko-toko buka ya, tapi pengunjung memang tidak sebanyak di situasi normal. Tapi aktivitas ekonomi hampir berjalan semua di kota Persea ini ya. Ini buka semua toko kain, toko elektronik, toko ya, hampir semua toko ini buka. Toko emas juga buka itu ya, apotik juga buka, toko-toko kelontong buka. Ya seperti ini nih. Ini jembatan Persea yang di depan. Jembatan Persea ya, jembatan Persea Perparean. Ini desa Perparean Persea. Ya para pemirsa, kalau kita perhatikan memang di jalanan itu aktivitas warga agak memang sepi ya, jauh dari normal yang biasanya. Kalaupun ada di sini yang aktivitas itu rata-rata di tempat-tempat makan. Sebagai informasi pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, di Kabupaten Toba sejak ada pandemik COVID-19 baru satu yang positif ya. Itu pun dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Jadi dia kayaknya tertular dengan kondisi yang sehat. Ya, tempat ini masih desa Perparean. Ke kanan, ini jalur kanan, ada jalan simpang ke kanan, itu adalah tempat wisata Perparean, Pasir Putih Perparean. Di sini juga sekaligus Rumah Sakit Umum Persea. Rumah Sakit Umum Persea itu adalah milik Pemkab Toba. Ya, beginilah aktivitas atau kondisi atau situasi
pada 14 Mei 2020. Ya, posisi kita saat ini di depan Polres Toba di Porsea. Ya, suasana pelayanan di sini juga tetap berjalan ya dengan biasa. Ya, kalau kita perhatikan dampak COVID-19 sangat-sangat besar memukul ekonomi warga ya. Ya, beruntungnya di Toba ini masih sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak, juga nelayan yang setiap hari masih bisa, ya sekitar 70% masih bisa beraktivitas ke ladang, ke sawah, dan ke danau untuk melakukan kegiatannya masing-masing ya. Tetapi memang ada yang menjadi keprihatinan adalah hasil-hasil pertanian sekarang juga ikut turun, meski kebutuhan pangan itu tetap terus ada ya. Tetapi memang secara harga terjadi penurunan. Itu satu, karena memang banyak restoran-restoran, hotel-hotel yang tutup, yang selama ini mengakomodasi hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perikanan ya. Posisi kita saat ini di Desa Sipitu-Pitu ya, Sipitu-Pitu, Nasi Toba. Di Toba ini penghasilan utama adalah bertani, terutama padi. Selain padi, sekarang yang agak banyak dikerjakan di ladang adalah bertanam jagung dan juga bertanam singkong. Di Toba ada satu pabrik singkong yang mengolah singkong menjadi tepung ya. Itu namanya PT Kutahayan, letaknya di Kecamatan Laguboti. Pabrik ini bisa menyerap hasil-hasil pertanian dari warga Toba, sehingga agak stabil harga-harga singkong kalau di Toba ini. Itu salah satu produk unggulan dari Toba. Selain itu, banyak warga yang memelihara ikan ya, kolam, baik ikan mas, ikan mujair, ikan nilai juga ada. Di danau juga banyak yang aktivitasnya sebagai nelayan. Masih ada juga warga-warga yang melakukan pemeliharaan beternak ikan dengan pola keramba di danau. Tapi banyak juga membuat kolam di sawah-sawah di sepanjang pergantian musim tanam. Jadi kalau lagi musim tanam padi, kolam-kolam ikannya dikeringkan lalu ditanami. Nanti kalau udah panen dibikin lagi kolam ikan. Karena kebanyakan sawah-sawah di Toba itu baru satu kali panen setahun. Kalaupun masih udah ada yang 2-3 kali setahun, itu di daerah-daerah tertentu saja. Tetapi yang lebih banyak itu di sekali setahun panennya ya. Oke, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, posisi kita saat ini sedang menuju Silimbat, Kecamatan Sigumpar. Ya, lihatlah keindahan-keindahan tanaman padi ini. Apalagi ini lagi bagus turun hujan, jadi tanaman-tanaman padi segar, daun-daunnya hijau. Hujan hampir rutin dalam 1 bulan terakhir, itu membuat tanaman-tanaman indah
bagus secara pertumbuhan ya. Pemirsa YouTube channel Thompson Cyrus, saya akan membuat beberapa video perkembangan di daerah Toba ini untuk bisa dilihat oleh anak-anak rantau yang dihimbau untuk tidak mudik. Jadi kalau mereka kangen, rindu dengan kampung halaman, masuklah ke YouTube channel Thompson Cyrus. Anda bisa lihat di situ ya posisinya di mana kampung Anda yang sedang saya sorot ya. Ini juga udah pernah jalanan ini saya liput, tapi ini adalah situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda saya sebut ini karena memang ini lagi pandemik COVID-19 ya. Posisi kita saat ini sudah mendekati kota Silimbat. Kota Silimbat yang di depan. Silimbat ini persimpangan 3 juga, simpang 3 juga, yang ke kiri nanti ke arah Parsoburan dan ke arah Borobudur. Itu masih bagian dari Kabupaten Toba ya. Nanti mengarah ke timur. Pemirsa YouTube channel Thompson Cyrus, ini kota Silimbat. Nah, ini kota ini juga dari dulu ya seperti ini nih. Dari saya sejak kecil nggak terlalu banyak perubahan bangunan. Kalaupun ada bangunan yang tadinya papan, ini ditambah sekarang jadi beton. Ya, ini jembatan Silimbat. Nah, sebelah kiri ini adalah pasar Silimbat. Nah, ini setiap sore ada di sini dagang ya. Tapi yang ini hari Minggu yang besarnya, onan Silimbat itu hari Minggu. Ya, begini nih aktivitas warga di sini, agak sepi semua ya. Jadi agak sepi. Kalaupun ada jalan yang seperti ini ya di mobil ya. Di mobil lalu menuju ke suatu tempat aktivitasnya. Yang perlu diperhatikan dalam COVID-19 ini seperti himbauan pemerintah, tetap jaga jarak, jaga kebersihan. Jangan terlalu takut, jangan panik, agar kita bisa menghadapi ya. Ketakutan yang berlebihan itu bisa menambah kekurangan kekuatan tubuh Anda ya. Mengurangi imun tubuh Anda. Ini saat ini kita sedang berada di Segumpar. Ini salah satu kecamatan ya, kecamatan di daerah Toba. Pemirsa YouTube channel Thompson Cyrus, ya video kali ini saya sengaja ambil untuk bisa kita perhatikan suasana di daerah Toba seperti apanya ya, perkembangannya. Suasana di sini juga ikut terdampak dari COVID-19, meski di daerah ini selama ini masih bersih dari COVID-19. Baru minggu inilah ada 1 orang terindikasi atau terpapar atau positif ya, positif COVID-19. Oleh sebab itu yang paling utama adalah masyarakat harus bisa diajak bekerja sama sesuai dengan himbauan pemerintah agar stay at home ya. Jadi kalau para petani masih bisa lah ke ladang karena mereka memang jarang ke pusat-pusat keramaian. Artinya mereka itu seandainya tidak ada orang yang datang ke desa itu, mestinya mereka relatif steril dari COVID-19 ya. Ya, sepi, betul-betul sepi ya, sepi. Ini mobil-mobil agak ini ya, aktivitas warga di pinggir jalan ini nggak terlalu banyak.
Jadi kalaupun ada kegiatan-kegiatan aktivitas warga adalah sifatnya bekerja dan tidak melakukan mobilitas, ya, mobilitas pergerakan-pergerakan yang cukup signifikan. Saat ini kita menuju pintu Gosi. Pintu Gosi ini sudah masuk kecamatan Laguboti, ya, kecamatan Laguboti. Di sini ada sekolah Del, IT Del, ya, miliknya Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Di sebelah kanan, berseberangannya itu dengan Indomaret, ya. Sebelah kanan itu PT Del. Ini juga, ya, dulu kalau normal, nah ini sangat ramai karena orang sekolah banyak, ya, pedagang juga otomatis banyak. Tapi sekarang sejak diliburkan sekolah sepi dan terasa benar dengan orang-orang yang berdagang di situ, aktivitasnya jadi tutup. Kita berharap, ya, kita berharap pandemik COVID-19 ini cepat berlalu agar aktivitas kita bisa normal kembali, ya. Lihatlah keindahan Toba ini, ya. Keindahan seperti ini nih ternodai oleh COVID-19, ya, yang harusnya wisatawan sudah mulai banyak peningkatan, nah, tiba-tiba drop lagi oleh karena COVID-19. Rencana Tuhan indah selalu. Kita menunggu keajaiban Tuhan, ya. Kita menunggu keajaiban Tuhan untuk segera memusnahkan COVID-19 dari dunia ini. Kalau COVID-19 bisa tertangani dengan baik, saya pikir kita bisa lebih baik lagi menata masa depan, untuk masa depan anak dan cucu-cucu kita. Tuh, lihat keindahan-keindahan sawah di kiri kanan daripada jalan yang saya liput, ya, luar biasa. COVID-19 menyadarkan kepada kita bahwa manusia ini adalah manusia yang lemah sebenarnya, ya. COVID-19 bisa mendiamkan seluruh manusia di dunia ini, nggak ada kecualinya. Nggak ada kecualinya, tanpa kecuali. Oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan kita harus selalu takut dengan Tuhan, karena dialah yang punya kehidupan, ya. Dia yang punya kehidupan, dia yang punya segala sesuatu yang ada di dunia ini. Oke, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, saat ini posisi kita di Simpang Gasaribu, Desa Gasaribu, Kecamatan Laguboti, ya. Ini ke arah sebelah kiri Desa Gasaribu. Ya, di sini tadi sedang hijau-hijaunya, ya, artinya ini sudah berumur 22 bulan lah. Kalau di daerah perkotaan memang sudah sangat-sangat stres orang-orang, ya. Kalau di sini, ya, puji Tuhan, kalau di daerah Toba, ya, sedikit mungkin mengurangi sekitar 40% aktivitas warga, ya, tetapi tidak langsung mematikan semua aktivitas warga, karena di sini statusnya juga belum PSBB, ya. Di sini pasar masih jalan semua, pasar-pasar masih hidup, artinya aktivitas warga sebenarnya masih normal, cuma memang dibatasi datang ke tempat-tempat perkotaan. Sebagai informasi juga, di Toba itu sudah diimbau untuk tidak melakukan pesta-pesta, ya. Itu sudah berhenti. Kebaktian juga dari rumah, dan berbagai kegiatan aktivitas seperti
keramaian di pantai, atau maksudnya di tempat-tempat wisata itu sudah ditutup ya, untuk yang umum sudah ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sekolah-sekolah diliburkan masih terus-terus. Banyak yang betul-betul dihentikan, sehingga di sini memang banyak terdampak seperti catering, alat pesta segala macam, penyewaan itu berhenti total karena mereka sudah nggak ada kegiatan sama sekali. Ya, kita memasuki kota Laguboti ya. Kita memasuki kota Laguboti. Situasi kota Laguboti kita perhatikan seperti ini. Jadi video ini nanti akan saya tutup di kota Laguboti. Kita mau lihat seperti apa aktivitasnya dari mulai Porsea hingga ke Laguboti ya. Ya, jalanan sedang ada perbaikan, maintenance ya. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Zero, saat ini kita berada di kota Laguboti. Beginilah situasi kota Laguboti 14 Mei 2020. Jadi bila Anda ada yang berasal dari Laguboti, kangen dengan Laguboti, ya mudah-mudahan video ini bisa sebagai obat melepas rindu teman-teman yang berasal dari Laguboti dengan melihat video yang saya unggah ini ya. Ya, Lapo Boima, rumah makan itu enak tuh. Ya, seperti ini nih kota Laguboti. Ya, tetap sepi meski hampir semua aktivitas ekonomi berjalan, artinya buka, tetapi orang itu banyak juga yang tutup, tapi orang banyak yang aktivitasnya tidak aktif ya, seperti ini. Toko-tokonya buka tetapi ini agak sepi ya. Toko-toko buka tapi agak sepi. Sebagai informasi bahwa kota Laguboti adalah ibu kota dari kecamatan Laguboti. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Virus, video kali ini sudah melewati dari kota Laguboti. Sebelah kiri ini ada Hotel Serenauli, ini juga tutup. Hotel Serenauli ini adalah hotelnya kakaknya Hotman Paris Hutapea. Hotman Paris Hutapea itu dia ya. Oke, dari depan Hotel Serenauli Laguboti, YouTube channel Thompson Sirus melaporkan, memberikan perkembangan terkini untuk Anda semua. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga aktivitas kita normal kembali. Mudah-mudahan aktivitas warga di Toba ini semakin baik agar ekonominya bisa lebih sejahtera. Tetap semangat Indonesia, mari kita terus-terusan bekerja sama. Mari kita terus-terusan bekerja keras untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.